Ria, alhamdulillah Pak Uca sudah bergabung juga. Bunda Kiki, insya Allah bisa kita mulai ya. Silakan. Terima kasih Bun. Sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Bunda Kiki yang akan memandu kegiatan hari ini, yaitu pengimbasan implementasi kurikulum Merdeka. Yang terhormat, KPPS atau Kelompok Kerja Pengawas Sekolah Pondok Melati, yaitu Pak Uca Junaidi SPDMM. Yang terhormat kepada Ketua LPKB atau Lingkar Pembelajar Kota Bekasi, Bu Rinci Wiki Utami SHI MPD. Yang terhormat Kepala Sekolah SDT Nur Hikmah, Ibu Tina Afriani SPD. Yang terhormat Kepala Sekolah SDI Hobi-Hobi, Bunda Alkefi Rahmawati SE. Serta yang terhormat seluruh peserta pengimbasan implementasi kurikulum Merdeka, yaitu Kepala Sekolah Dasar Swasta Sepondok Melati. Pertama, izinkan saya membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini, yaitu yang pertama, pembukaan doa dan menyanyikan Indonesia Raya bersama-sama. Selanjutnya, sambutan oleh Koordinator Pengawas Pondok Melati, Pak Uca Junaidi SPDMM, yang akan dilanjutkan materi pertama, yang akan dibawakan oleh Bu Rinci Utami, mengapa kurikulum berubah. Selanjutnya, materi kedua, praktikum pembuatan KOSP yang akan didampingi oleh Bunda Kevi, dan diakhiri dengan foto dan penutupan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka kegiatan hari ini dengan membaca doa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya yaitu mari kita menyanyikan Indonesia Raya bersama-sama. Terima kasih kepada Bunda Ria yang sudah membantu. Selanjutnya yaitu sambutan oleh Koordinator Pengawas Pondok Melati, Pak Uca Junaidi SPDMM. Untuk waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Sebelum saya berlanjut, bagaimana suara dari laptop saya? Gimana suaranya? Bagus. Oh iya. Kalau ini kamu
Kalau memang saya mau tukar dengan HP atau mau tukar dengan laptop sebelah ya, alhamdulillah. Yang saya hormati Bunda Kevin Rahmawati, Sarjana Ekonomi, Kepala SDI, penyelenggara kegiatan pengimbasan PSO2. Yang saya hormati narasumber kita yang sangat luar biasa, Bunda Utama SPHNPD, sebagai fasilitator, narasumber yang praktik baik. Selamat bertemu Bun di kegiatan virtual ini ya. Nah, ini baru pertama kita ketemu ya Bun ya. Yang saya hormati Kepala SD swasta Kecamatan Pondok Melati yang tergabung dalam kegiatan pembebasan pada sore hari ini, pada siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta virtual, kemudian yang saya hormati waktu itu kita yang luar biasa, dan barangkali tidak semua saya sebutkan satu-satu, namun kita mengurangi rasa hormat saya. Pertama, mari sama-sama senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di siang hari ini kita masih diberikan yang luar biasa, yaitu nikmat sehat walafiat, sehingga bisa hadir di kegiatan pembebasan yang diselenggarakan oleh SDI penggerak dua. Maaf, agak ada suara masuk. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, ada bapak-bapaknya mungkin. Saya yang tampil di layar ya, di Maja itu banyak kan ya, ibu cantik semua ini. Ada Bu Adriana ya, kemudian kepala sekolah yang lain yang Bunda kita bersyukur ya Bunda hari ini bisa melaksanakan pembebasan PSO2 yang merupakan satu kewajiban, dan bukan hanya satu kewajiban, suatu tagihan ya. Ini yang akhir kiri sekolah-sekolah sasaran menjadi ada sekolah imbas yang dibuat oleh Bunda Devi, karena di Pondok Melati ada sekolah pelaksana PSO2, yaitu STUT Yasdi sudah selesai melaksanakan pembebasan, ya sudah melaksanakan pembebasan belum selesai, kemudian STUT Yogi, satu lagi Nur Hikmah yang terkadang ada usian SD yang imbas 5 sekolah itu mana saja gitu ya. Mudah-mudahan Bunda Devi semua itu dilakukan mulai pada hari ini. Nah, dari kegiatan ini barangkali Bunda ya serta pembebasan suatu kewajiban, apalagi di situasi menjelang tahun pelajaran baru. Saya kira momennya sangat ketemu, sangat nyambung ya. Karena sekolah penggerak sebagai motor dalam pelaksanaan implementasi kemudian sekolah di luar sekolah penggerak di tahun pelajaran baru ini adalah ada tahun pelajaran baru ini mesti melaksanakan IKL secara mandiri. Nah, disitulah saya bilang nyambung beda dengan PSO1 untuk mencari sasaran sekolah imbas saya agak sulit ya. Tapi kalau sekarang dayung bersambut, artinya setelah pengembangan IKM yang besok pengajaran baru itu harus dilaksanakan ada secara mandiri ya, dengan mandiri berubah ya, itu banyak hal yang dilakukan pelaksanaan IKM yang hari ini materinya adalah tentang kurikulum operasional sekolah. Harapan saya Bunda Devi pembebasan ini hanya sampai di sini, karena masih banyak dibutuhkan oleh teman-teman ya, asesmen seperti apa, kemudian perumusan tujuan pembelajaran atau tujuan pembelajaran, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, kemudian 5 bahkan baru ajar sangat dibutuhkan oleh teman-teman kita. Oleh itu sekolah penggerak ini harus menularkan itu semua. Mungkin bukan hanya satu kali pembebasan bisa dilakukan berkali-kali ya. Itu
pengimbasan di saat ini merupakan momen tepat karena besok di akhir Juli atau paling lambat di awal Agustus satuan pendidikan harus sudah selesai menyusun KWSP-nya Bunda ya, harus selesai menyusun KWSP-nya karena KWSP itu adalah sebelum kita proses pembelajaran dokumen itu dulu yang harus diselesaikan ya. Itu berterima kasih kepada teman-teman di saat kita butuh seperti itu ya. Kemudian juga selain tadi yang disebutkan, kita juga teman-teman memahami payung-payung yang terbaru ya, karena perubahan dari payung yang lama seperti kita coba menelaah PP nomor 40 dari SSP perubahan dari PP 50 2021. Kemudian yang paling berkenaan dengan sekolah adalah Kemendikbudristek nomor 5, nomor 7, nomor 16, nomor 21 tahun 2022 yang harus kita bedah, harus kita buka, kita diskusikan bersama karena itu merupakan payung hukum untuk proses bagaimana pembelajaran di sekolah. Kemudian bila memang materinya pada hari ini tidak selesai tentang KWSP, karena saya tahu KWSP itu panjang dan ribet, rumit ya. Tapi ya, kalau kamu selesai sangat luar biasa gitu ya. Kalau kamu selesai menurut saya nanti bisa ditindaklanjuti di kegiatan touringnya ya. Kita berbagi taktik baik. Saya percaya KWSP ini pimpinan Bunda Kelvin sudah jalan lebih dahulu ya. Karena saya pernah diskusi di diskusi kolaborasi dengan Dr. Aisyah, kalau melihat bagaimana kurikulum berjalan di sekolah, kurikulum mereka yang sekolah datang saja ke SDI Hobi seperti itu dari dokter ya. Jadi teman-teman tidak hanya seperti ini bisa berkunjung bagaimana SDI Hobi desain, bagaimana proses pembelajarannya, bagaimana dokumen-dokumen yang disiapkan dari yang sangat kita butuhkan ada itu yang saya dapat dari dokter. Nah, bilang datang aja teman-teman diri ke SDI Hobi seperti itu. Selamat Bunda ya dengan kemudian ya khusus untuk Bunda itu barangkali tahun ini sudah melamar pada kelas 1, 2, 4 dan 5 sudah kali kedua ya tidak mengisahkan kelas 3 dan 6 ya. Kalau PSW 1 seperti lab school para bisa yang saya barusan coaching itu mereka sudah pure pada kurikulum mereka secara penuh jadi karena mereka sudah berjalan tahun ketiga. Nah, PSW 2 ini sudah berjalan baru berjalan 4 tahun, namun untuk kelas 3 dan kelas 6-nya sudah menyesuaikan proses pembelajarannya ya. Karena Permendikbudristek 20, 21, 22, 22 itu tentang standar sudah diganti dengan Permendikbud yang terbaru, mau gak mau kita menyesuaikan semua itu ya. SKK-nya kita sesuaikan, kemudian standar sini proses penilaian walaupun masih ada yang dia narasumber yang luar biasa kemudian juga bisa memantau gimana kemudian para teman-teman yang masih dalam kegiatan virtual ini memanfaatkan sebaik-baiknya karena dibutuhkan ya. Saya sebagai pengawas mengharapkan awal Agustus KWSP Satuan Pendidikan dan Pondok Melati sudah selesai semua, nanti tinggal review, tinggal telaah, kemudian selesai itu ya kita minta pengesahan ke Dinas Pendidikan baru kita bisa berjalan ya. Tambahan satu lagi yang jadi program dari Madonna sekarang adalah tentang transisi PAUD SD gitu. Kalau disikapi semua itu ya transisi PAUD SD yang menyenangkan itu semua sekolah wajibkan link juga sudah seluruh silahkan isi ya, semua sekolah yang ada di ruang ini silahkan linknya diisi karena
apabila tidak mengisi itu nanti akan mendapat pendampingan, mendapat pendampingan. Kemudian pesan juga kepada kepala sekolah yang ada di sini, tolong buatlah harta pendidikannya dan hasil ANBK tahun 2022 kita di Pondok Melati ada satu sekolah yang masuk dalam level 1 dan 2. Ini membuat kita terutama saya pengawas kemarin mendapatkan pendampingan dari DPRP Jawa Barat khusus untuk sekolah yang level 1 dan 2. Alhamdulillah Hobi kemudian Rapanisir yang ada di sini tidak masuk ke dalam level 2 level 3. Kita lihat literasi dan generasinya dan karakternya itu yang menjadi skala prioritas literasi. Namun walaupun sudah balik dari literasi dan generasinya, terus kita berupaya juga untuk meningkatkan tiga kemampuan ya tiga kemampuan. Karena itu saya selamat melaksanakan dua kepada Bunda Nabi, kami tolong teman-teman kami sampai mengerti betul tentang KSP ini, karena bagi sekolah yang mau melaksanakan KM besok itu berubah dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka. Seperti apa KSP-nya? Sementara di sekolahnya masih ada pelaksanaan kurikulum 13. Karena itu yang dapat saya sampaikan, mohon maaf. Mungkin nanti saya masih ada kegiatan di tengah-tengah kegiatan ini, saya mohon pamit ya di tengah-tengah kegiatan karena masih ada yang perlu saya lanjutkan nih. Masih ada kegiatan untuk pendampingan yang tadi yang sekolah yang berada di luar satu dari. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ica atas sambutannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke materi 1 ya teman-teman, yaitu materi 1 yang akan dibawakan oleh Bu Rinci Utami, mengapa kurikulum berbeda. Untuk Bu Rinca, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih pada pembawa acaranya, Ibu Nur Fakir Krisisiani. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, teman-teman guru hebat yang ada di Pondok Melati siang-siang hari ini. Tetap semangat ya untuk mengikuti agenda demi agenda yang akan dibahaskan oleh teman-teman PSP 2 nih Bu Keffi, insyaallah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Uca Junaidi, SPD MM. Insyaallah Bapak, memang kita kayaknya baru pertama kali bertemu ini. Mohon izin Bapak. Saya dan Ibu Keffi ini rekan. Keffi Al-Keffi Rahmawati, Kepala Sekolah Hobi-Hobi. Saya juga termasuk Kepala Sekolah Penggerak PSP Angkatan yang kedua. Kami bergerak di LPKB, Bapak Uca, karena memang kita berupaya nih, PSP 2 itu memiliki komunitas Pak Uca. Karena itulah kita ada LPKB. Ya, semoga LPKB ini bisa eksis, membawa juga teman-teman semua gitu ya untuk memahami kurikulum mereka. Jadi intinya kita saling menyemangati gitu Pak. Karena itulah adanya LPKB yang juga tentunya sama-sama kita hormati ya Ibu Al-Keffi Rahmawati, Kepala Sekolah Hobi-Hobi, dan juga Kepala Sekolah Nur Hikmah. Dulu saya kenal Bunia, tapi menurut kabar sudah berganti. Salam kenal Ibu yang pengganti dari Bu Nur Hikmah ya. Semoga kita bisa bersama-sama berjalan bersama untuk mengawal kurikulum merdeka. Dan juga kepala sekolah SD swasta di Pondok Melati, dan tentunya juga rekan-rekan guru hebat yang siang hari ini, Masya Allah ya, kita berkumpul untuk mengetahui kenapa, bagaimana kurikulum mereka itu. Karena tadi sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Uca,
dari kurikulum 2013, kemudian kita harus melaksanakan di tahun ajaran baru ini kurikulum merdeka. Karena itu kita perlu nih menggelitik sedikit gitu ya pikiran kita untuk mengetahui lebih jauh ya, kenapa harus berubah, kenapa perlu berubah gitu ya kurikulum ini. Ya itulah satu pertanyaan menarik yang Bu Kevi minta karena memang benar seperti yang Kak Uca katakan, masih banyak pengimbasan yang harus kita lakukan. Ya selain kurikulum kurikulum itu harus berubah, itu bagaimana KOSP yang nanti akan disampaikan oleh Bu Kevi, IKM itu kalau saya pengimbasan 2 hari sendiri, Bu. Kebetulan Pak Uca, kami baru selesai pengimbasan hari kemarin, Pak. Tanggal 11-12 itu 3 sekolah sekaligus, sebelumnya ada 1 sekolah. Jadi sekolah imbas saya ada 4 sekolah, Pak Uca. Ya, kalau di Pondok Melati ada 15 ya, 15 SDS, ya mungkin kalau dibagi 3 dapat 55 itu. Tapi yang negerinya kan harus ikut juga. Ya kan, negerinya juga harus di bawah pengimbasan kita juga. Kayaknya lebih banyak ya Pak untuk kecamatan ya Pak ini ya. Kalau Pondok Melati kecamatan berarti. Oh iya kecamatan ya. Kalau di saya gugus 3 sekolah penggerak di gugus 1 ada 3 sekolah. Gitu. Kalau kecamatan, sekecamatan kami ada 13 PSP 1 dan PSP 2 karena kita bergerak bersama, jadi dibagi seluruh kecamatan itu 66 bagi 13 sekitar 4 sekolah masing-masing kita, ada 1 sekolah yang 5 itu Pak Uca yang kami lakukan di Jati Asih ya. Saya dari Jati Asih dan masuk di PSP angkatan kedua bersama dengan Bu Alkevi. Meskipun kemarin kami saya sendiri dan Bu Kevi ya lulus dari angkatan yang pertama ya bukan Bu Kevi ya. Tapi kodarullah karena terbatas menurut infonya akhirnya kita di angkatan gitu ya Pak Uca ya. Mohon izin Pak Uca menarik karena waktu yang disampaikan singkat sekali sama Bu Kevi, sementara saya punya slide ini ada 30 slide. Kalau waktu yang diberikan 30 menit berarti 1 slide 1. Baik, sebelum sampai ke kurikulum berubah, teman-teman sudah tahu saya, kenal saya. Boleh mungkin slide yang kedua? Ya, dan ini juga mohon izin pembawa acara untuk membacakan profil singkat ya Bu. Bu tadi mohon maaf. Ya, teman-teman buat rekan-rekan peserta yang tadi saya membacakan biografi dari pemateri kita hari ini, yaitu Bu Rinca Utama. Nah, saat ini beberapa prestasi beliau yaitu finalis Kepala Sekolah Prestasi Tingkat Provinsi 2019, kemudian finalis Sekolah Inovatif 2020, dan finalis Sekolah Inspiratif 2021 GTK Kemendikbudristek. Kemudian saat ini menjabat sebagai kepala sekolah di SDIT Darul Mansur. Dan saat ini beliau juga sedang melakukan pendidikan doktor di Manajemen Pendidikan Universitas Pakuan Bogor. Masya Allah sekali. Gak usah disebut atau Ibu. Masih panjang. Ya, beliau juga sering menjadi narasumber di berbagi praktik baik. Masya Allah sekali ya Bu, kegiatannya positif sekali. Sangat menginspirasi. Nah, untuk mempersingkat waktu, boleh Ibu langsung ke materi. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Rizky. Ya, tadi sedikit menambahkan ya, kemarin itu waktu di nasional masuk 20 besar nasional ya, Kepala Sekolah Inspirasi tahun 2021 dan Kepala Sekolah Inovasi 20 besar tingkat nasional. Keduanya satu hal yang saya lakukan untuk melakukan
kebaikan ya di dunia pendidikan, yang ternyata pandemi membawa berkah juga gitu. Ini kan di era pandemi ini tahun 2020 dan 2021. Kemudian kemarin baru saja selesai narasumber berbagi praktik baik yang juga diambil oleh Kemendikbudristek ya, yang diselenggarakan Kemendikbudristek dari Sinar Baik dan PMM. Jadi itu aktivitas sedikit ya, selain yang utama sekali adalah ibu rumah tangga, Ibu Kevi. Anak saya ada 3, kebetulan 3-tiganya sudah kuliah ya, 2 menikah dan 1 masih kuliah dan sudah kerja, seperti itu. Baik, lanjut saja, mungkin ada video yang saya titipkan bisa di-share-kan, Ibu Rizky. Kalau mau diklik juga bisa sebenarnya linknya. Bagaimana Bunda Ria? Apakah ada kendala? Oke, bisa ya. Bisa. Wah, loadingnya terkendala biasanya nih. Mungkin sambil menunggu loading ya. Ya, nggak apa-apa Bunda Ria. Berkenan nanti para peserta menyimak sesi Bu Rince. Ada apa ya, ini bukan janji-janji tapi ada 2 hadiah yang kami siapkan untuk penanya nanti ya, yang menyimak boleh yang bertanya atau yang menjawab pertanyaan. Ada buku yang mungkin bisa menjadi inspirasi rekan-rekan semua. Oke, nampaknya belum diputar juga. Belum berputar juga. Padahal ini sebenarnya kalau di jalan cepat ya. Iya. Atau saya coba ya. Sebentar. Saya harus scroll up. Ya, Bunda Ria, oh sudah bisa ya. We are living in a fast-paced world full of where knowledge is accessible for everyone. In this ever-changing world, what does the future education look like? To find the answer to that question, let's fast forward to 2050 and see what does the future holds. '50 is the year you can learn anything, anywhere, and anytime. You can learn as soon as you wake up, or when you're eating, or when you're working out. The traditional method of learning and cutting trees to make a textbook is considered as an old-fashioned way. With future technologies, you can probably tap your classes and learn all you want while preserving the nature. The educational institution in 2050 is different compared to our where the syllabus is unique for every person. This is because they believe that everyone is unique in their own way. Every student will graduate at different times even though they share the same age. But by implementing this system, every student will develop a strong understanding and application of knowledge. In 2050, virtual reality and augmented reality are used on a daily basis. Learning will be much more fun and interactive than ever.
The learning process will be much faster because it allows them to be connected to the real application of knowledge and dealing with problems that the real world. We many years ahead of us before 2050 comes, something that we have never ever dreamed of. Education will always be important no matter what year we are living in. Because education is the passport to the future, or tomorrow belongs to those who strive for it today. Malcolm X. Baik teman-teman dari yang sudah ditayangkan barusan, apakah ada yang bisa memberikan apa yang terlihat di dalam situ, mungkin memberikan pendapatnya apa yang terlihat di dalam situ. Ya, tadi kan Malcolm X mengatakan ya, education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. Ya. Jadi apa ya, pendidikan itu paspor, ya, paspor menuju masa depan untuk hari esok milik mereka yang mempersiapkannya hari ini. Ya, itu Malcolm X bilang. Tapi melihat gambaran tadi, apa yang bisa kita baca? Teman-teman ada nggak yang bisa menyampaikan gambarannya? Mungkin dari guru bahasa Inggris mungkin yang lebih mendalami gitu dari sisi bahasanya terlihat seperti apa? Ada? Itu dapat bahasa Inggris. Ada penekanan dari Boleh, siapa yang berkenan? Ya, Ini kayaknya masih di awal, malu-malu dulu nih, Bu. Seperti ini mungkin. Baiklah teman-teman. Ya, kita nggak menunggu waktu lama, waktunya cuma 1 menit untuk 1 slide. Jadi intinya adalah ketika kita belajar hari ini itu untuk persiapan kita masa depan, pastinya begitu ya. Sementara video tadi itu menggambarkan bagaimana pendidikan 2050 itu penuh dengan teknologi, ya, penuh dengan IT yang luar biasa, yang mungkin hari ini sudah realitasnya sudah ada, ya. Gadget sudah menjadi pegangan sehari-hari, gadget menjadi rumah bagi anak-anak kita. Rumah loh, kalau rumah kan sangat mengenal, jadi anak sangat mengenal. Kalau kita bukan rumah ya, gadget itu masih meraba-raba ya. Kalau yang sudah tua seusia saya ya tahun 70-an ya. Kalau bagi anak muda, bagi anak bayi bahkan sekaligus ya, itu gadget adalah rumah mereka. Jadi penghuni utamanya ya mereka lah yang hari ini lahir gitu. Karenanya masa depan itu untuk mereka itu. Dan ini menjadi tantangan yang luar biasa dan menjadi suatu gambaran yang kita harus jadikan tarik hari ini ya, tujuan pembelajaran kita mengarah ke sana ya. Jadi kalau di PSP itu ada yang namanya teori backward design ya Bu Kevi ya. Backward design itu mengambil tujuan, apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi gambaran utuhnya itu ditarik ke sini, kita refleksikan dan kita buat perencanaan hari ini. Nah sekarang itu pun demikian gitu ya, gambaran pendidikan 2050 sedemikian pesatnya teknologi, maka kita harus mempersiapkan anak-anak kita untuk ke arah sana. Seperti itu gambarannya ya dari kisah tadi. Ya semoga kita semua bersemangat untuk mempersiapkan anak-anak kita nih ke arah ke depan. Slide berikutnya kita lanjut saja, Ibu. Ya ini adalah sagu sandaran regulasi yang tadi sudah dibacakan oleh Pak Uca, persis ada semua yang di sini ya, bahkan lebih kurang. Ini masih sedikit ya, ini ada nomor 5, nomor 7, nomor 16, nomor 21 ya tahun 2022 ya, semuanya tadi yang disebutkan Pak Uca ini ada. Nah ini merupakan sandaran regulasi yang memang menguatkan kita
semua harus bergerak untuk menyambut ya kurikulum baru dan melaksanakan kurikulum baru itu. Kita nggak boleh nengok lagi ke belakang. Dan kurikulum ini, Masya Allah ya, ternyata Pak Menteri, Mas Menteri itu membuatnya berpikir itu dimulai dari tahun 2020 di masa pandemi. Ya, coba kita lihat ya, slide berikutnya. Ya, kita agak cepat aja ya, agak cepat. Jadi ini adalah slide filosofi yang saya katakan nih Safi ya, sandaran filosofi yang diambil dari Ki Hajar Dewantara, di mana petuah beliau, kata-kata beliau itu menjadi inspirasi bagi kurikulum Merdeka untuk kita melaksanakan ya. Termasuk kami ya para guru-guru itu bagaimana kita berpedoman dalam mendidik itu berpedoman pada anak-anak gitu ya, pada kebutuhan anak, berhamba kepada sang anak, dan semuanya berorientasi kepada murid ya. Bagaimana murid itu harus potensi mereka harus dimunculkan ya. Karena apa? Karena masa depan adalah milik mereka, milik murid kita, bukan milik kita. Dan pembelajaran itu bukan selesai di SD, tapi akan terus berlanjut sepanjang hayat ya. Jadi pembelajaran yang terus berlanjut. Nanti teman-teman bisa membaca secara spesifik apa bunyinya ya di PPT yang dibagikan oleh Bu Kevi. Nah, lanjut slide berikutnya. Kita cepat saja. Ya, nah ini tadi yang saya katakan bahwa Mas Menteri mengatakan ya, Mas Menteri itu mencoba untuk memikirkan bagaimana pendidikan itu tidak terpuruk di era pandemi, ya. Pendidikan tidak loss, meskipun memang ada yang loss ya, tapi tetap itu menjadi satu upaya ya. Akhirnya diwujudkanlah ya. Di sini dikatakan era pra pandemi itu masih 2013, kemudian ketika masuk pandemi gitu, diberlakukanlah kurikulum darurat ya, kurikulum darurat. Kemudian ketika masuk pandemi ya, terus ya kurikulum darurat, dan kemudian kurikulum Merdeka sudah mulai disampaikan kepada sekolah-sekolah penggerak, guru penggerak gitu dan seterusnya ya. Maka di tahun 2022 ini mulailah pengimbasan itu terjadi. Pengimbasan kemana? Kepada sekolah-sekolah yang memang mengambil jalan ikut mandiri berubah ya, mandiri berubah ataupun mandiri berbagi. Hingga tahun 2024 itu kalau di Renstra Pendidikan dan Kebudayaan ya, Renstra-nya Kemendikbudristek itu tahun 2024 itu sudah seluruh sekolah secara nasional menyelenggarakan pendidikan dengan kurikulum Merdeka. Itu perencanaannya di situ, baru kemudian dievaluasi ya bagaimana pelaksanaan dan seterusnya. Next, lanjut. Ya, ini benang merahnya. Kenapa harus berubah? Apakah perubahan itu begitu mencolok dan meninggalkan yang lama? Ternyata tidak ya. Ternyata ada benang merahnya antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka ini gitu ya. Jadi di sini gitu itu terlihat bagaimana orientasinya holistik ya. Jadi melanjutkan kurikulum yang sekarang itu melanjutkan pengembangan kurikulum dari sebelumnya, dan kurikulum sebelumnya juga melanjutkan pengembangan dari kurikulum sebelumnya. Ya, kenapa? Karena memang diperbaharui disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kalau yang dulu mungkin tidak terlalu bagaimana TIK ya. Sekarang TIK itu menjadi satu hal yang katakanlah wajib disampaikan ya, disampaikan di SMP itu menjadi satu hal yang wajib. Di SD itu boleh disampaikan, dan guru-guru pun harus menguasai teknologi itu sendiri ya. Dia bersifat holistik, dia memiliki basisnya kompetensi bukan konten ya. Kalau kompetensi berarti kepada murid, ujungnya adalah murid. Kenapa kompeten? Karena yang kompetensi itu identik kepada seseorang, pada manusia. Kalau konten itu kepada materi gitu.
kalau basicnya kompetensi, berarti yang diolah itu adalah manusianya, muridnya. Nah, inilah kurikulum merdeka, ya, lebih kepada kompetensi murid, potensi-potensi murid yang bagaimana yang harus dikembangkan, yang seperti apa dan bagaimana mengembangkannya. Itu menjadi pemikiran dari para guru-guru, ya, kita semua, ya. Kemudian kontekstualisasi dan personalisasi, ya, tadi sudah disebutkan bahwa kompetensi itu memang ranahnya ranah manusia, ya, karena yang memiliki potensi kan manusia. Kemudian kontekstualisasi adalah yang sesuai dengan kondisi zaman, kondisi hari ini, gitu ya, kontekstual, yang up to date, ya, yang tidak ketinggalan zaman. Jadi guru itu nggak boleh ketinggalan zaman, makanya guru itu harus sering-sering menggali diri, ya. Nah, ini nanti ada pemahaman terkait dengan growth mindset, ya, yang luar biasa di sini. Guru-guru harus memiliki kapasitas ini, ya. Next, nanti kita lanjut kalau sudah masuk ke dalam itu. Nah, ini rancangan kurikulum implementasi yang saat ini, dan yang saat ini 2013, ya, bagaimana strukturnya kurang fleksibel, gitu ya, pelajaran ditentukan per minggu dan seterusnya, bisa dibaca. Nah, kalau yang arah perubahan kurikulum yang sekarang ini lebih fleksibel, kemudian materinya disampaikan itu lebih esensial, memiliki keleluasan bagi guru untuk mengakomodir modul ajar atau bahan ajar apa yang mau digunakan, pendekatannya seperti apa dan sebagainya, ya, tentunya dengan berbagai perangkatnya, perencanaan pembelajaran dan asesmen di dalamnya. Kemudian aplikasinya juga disediakan, nanti ada juga materinya. Next, lanjut, biar kita cepat. Nah, keunggulan kurikulum mereka apa? Lebih sederhana dan mendalam, ya, lebih sederhana dan mendalam karena materi yang diberikan adalah materi yang esensial. Materi esensial itu seperti apa? Materi yang memang menjadi prasyarat anak tersebut menguasai di usia SD, misalkan. Kalau misal di usia SD itu berarti kan ada fase A, fase B, fase C. Fase A untuk kelas 1 dan kelas 2, fase B kelas 3, kelas 4, fase C kelas 5 dan kelas 6. Nah, materi esensial di kelas fase A, kelas 1 dan kelas 2 itu materi itulah yang menjadi prasyarat dia untuk dikuasai di kelas 1 dan 2. Ya, itu namanya materi esensial. Ya, nanti itu akan dilihat di mana? Di CP. Ya, CP itu memang harus dibuka. CP-nya ada nomornya sendiri, nomor 33 yang CP terbaru, ya, Bu Al-Kafi, nomor 33 tahun 2022, bukan CP 08 2021. Ambil CP yang terbaru, CP 22 nomor 22, CP nomor 33 tahun 2022. Ya, 33 tahun 2022. Baik, lanjut. Sederhana dan mendalam, ya. Kemudian lebih merdeka dari peserta didik, guru dan satuan pendidikan. Dari seperti apa sih merdekanya di sini, ya, peserta didik? Tidak ada program peminatan di SMA. Di SMA nggak ada peminatan, tapi digantikan ke personal, gitu ya. Jadi bagaimana bakat, minat, aspirasi anak itu dikemukakan dan diupayakan, ada jalurnya, gitu. Nah, untuk guru sesuai tahap capaian tentunya dan perkembangan peserta didik dalam mengolah pembelajaran yang esensial tadi. Menurut satuan pendidikan memiliki kewenangan untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum itu sebagaimana disesuaikan dengan kontekstual budaya yang ada di sekolah tersebut, karenanya beda-beda, ya. KOSP nanti yang akan diajarkan atau disampaikan oleh Bu Al-Kafi itu punya hobi-hobi, nanti kalau sampai di sekolah Bapak Ibu akan berbeda KOSP-nya, pasti akan mengikuti irama sekolah Bapak Ibu, seperti itu. Keunggulan Bapak Ibu apa dan seterusnya, gitu ya, Bu Al-Kafi, ya. Itu lebih merdekanya ada di sini, kita mengelola bersama-sama, dan tentunya ini nggak bisa sendiri, ya. Ini harus gotong royong, dibuat secara gotong royong, karena itu ada PMO level sekolah. Kalau kita memahaminya komunitas belajar level sekolah atau KKG sekolah, kelompok kerja guru sekolah, gitu ya, level sekolah. Nah, ini harus berjalan, harus berjalan. Kurikulum merdeka nggak bisa sendiri, harus bergotong royong dari A sampai Z, gitu. Jadi ayo sama-sama. Next, lanjut. Berikutnya lebih relevan dan interaktif tentunya, tidak bicara sendiri tadi, ya, tidak sendiri-sendiri, tapi bersama-sama
Kalau sendiri nggak ada lawan bicara, nggak interaktif. Nah, kalau interaktif berarti harus ada kebersamaan di dalamnya dan relevan dengan kondisi yang ada di sini. Next, kita lanjut biar cepat. Next, ini yang penting nih, profil pendidikan masa depan yang dicanangkan di dalam kurikulum Merdeka. Ini ada 6 hal yang sangat penting dan urgen ya. Di sini ada pembelajaran yang diarahkan oleh siswa sendiri. Coba Bapak Ibu bisa bayangkan nggak, pembelajaran itu anak-anak sendiri yang meminta. Nah, ini kan perlu proses untuk anak memahami bagaimana gitu kan, saya mau belajar ini, saya mau belajar itu gitu ya. Masya Allah, ini perlu proses untuk memahami ini, dan nggak bisa waktu singkat 1 jam 30 menit saya bicara terus kemudian memahami. Ini yang poin yang pertama. Terus poin yang kedua, pembelajaran dalam multi sumber belajar. Kalau yang ini sudah umum pastinya. Ini lebih dinamis lagi, banyak banyak hal yang bisa dipakai ya, yang bisa digunakan. Karena itu sekarang kita belajar itu, kalau orang dulu nyontek, kalau sekarang inspirasi judulnya. Inspirasi dan ATM, memodifikasi yang sudah yang kelihatan bagus, modifikasi, dan yang sudah bisa memberikan praktik baiknya gitu. Jadi kita nggak boleh pelit-pelit kalau sekarang ini ya, justru harus banyak belajar, membuka diri. Kenapa begitu? Pembelajaran sembahyang hayat, kemudian ini paham ya, kalau pembelajaran tidak berhenti di sini, masih terus berlanjut. Kemudian berbasis TIK, kita juga sudah paham. Pembelajaran yang adaptif itu sesuai dengan kontekstual hari ini, up to date. Dan yang terakhir, pembelajaran yang dapat membangun cara pandang atau growth mindset ya. Growth mindset ini luar biasa Bapak Ibu. Nanti saya sudah titip sama Bu Kevi ya, panitia, untuk menyetelkan video Mas Menteri di akhir sesi ini. Growth mindset itu Masya Allah ya, luar biasa. Boleh boleh di slide berikutnya. Nah, ini seperti apa sih growth mindset Bapak Ibu semua? Bapak Ibu guru hebat ya. Growth mindset itu seperti seorang yang semangat, telaten, gigih, tidak pernah menyerah, selalu ada ide, inovasi, dan seterusnya. Dan bahkan ya, kita care sama orang, kita support orang ya. Kok kayak luar biasa. Coba kita lihat di sini ya. Ini saya ambil dari Ruang Guru nih, yang pas banget ya di situ. Bagus ya. Kalau lawannya dari growth mindset adalah fixed mindset ya. Di sini katakan kalau fixed mindset itu dia menghindari tantangan. Kalau ada masalah dia hindari, nggak mau ngambil masalah. Nah, kalau growth mindset merangkul tantangan itu. Anak-anak seperti apa, anak-anak begini, anak itu jadi tantangan ya. Orang tua begini dan seterusnya, bla bla bla, banyak sekali masalah yang ada. Jadikan itu tantangan dan kita rangkul, kita selesaikan sedikit demi sedikit. Kita hadapi lah, intinya seperti itu. Yang kedua, mudah menyerah kalau fixed mindset. Tapi kalau growth mindset, gigih menghadapi tantangan. Dia gigih terus berjuang terus sampai detik terakhir gitu ya. Dikatakan seperti itu. Melihat effort sebagai hasil, sebagai hal yang tidak berguna. Jadi semangat itu dianggapnya nggak berguna ya. Ngapain semangat kalau nggak ada. Nah, padahal itu menjadi satu hal yang penting, sangat penting sekali. Gitu, melihat effort sebagai jalan untuk menjadi ahli di sini ya. Dikatakan kalau growth mindset sedikit ada potensi, jadikan itu berkembang ya. Kita pun demikian ya. Kemudian kalau fixed mindset menolak kritikan, growth mindset belajar dari kritik. Dia terus ya berupaya mendalami kenapa begini, kenapa begitu ya. Kemudian merasakan terancam oleh kesuksesan orang lain. Nah, kalau growth mindset justru belajar dan mencari inspirasi dari kesuksesan orang lain. Ini seperti satria sejati ya. Satria sejati itu kan dia mendukung orang lain sukses, kemudian dia juga tetap berada di depan untuk menginspirasi. Masya Allah ya. Jadi growth mindset itu diibaratkan seorang guru yang memiliki jati diri, memahami akan kemampuan dirinya, kekurangan dirinya, kelebihan dirinya, dan semua itu dijadikan effort ya untuk
mengangkat dirinya bahwa kita akan bisa berdaya guna. Kemudian dari situ menularkan ke anak didik itu pasti bisa menghadapi segala macam masalah yang ada. Itu pola pikir bertumbuh ya, growth mindset. Kalau teman-teman mengikuti PMM dan ikut ke dalam pelatihan mandiri di modul assessment yang kepala sekolah itu akan ada pilihan bagaimana caranya menumbuhkan growth mindset di kalangan para guru. Nah, di situ ada tuh ya lebih detail lagi. Next, lanjut ke slide berikutnya. Ini visi pendidikan Indonesia yang ada juga di dalam Rensra ya, Rensra Kemendikbudristek. Isinya itu adalah 6 dimensi pelajar Pancasila ya teman-teman, di mana visi pendidikan inilah yang akan kita raih yang menjadi tujuan bersama pendidikan di Indonesia, yang mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bernalar kritis, kreatif, mandiri, bergotong royong dan berkebinekaan global. Ada 6 dimensi di sini disebutnya, 6 dimensi ya, dan ini yang akan menjadi tolok ukur keberhasilan dari pendidikan. Lanjut, next. Kegunaannya profil pelajar Pancasila tadi yang 6 dimensi itu untuk apa? Menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan seterusnya ya. Dan inilah menjadi goals kita. Lanjut, next. Ini bisa dibaca ya bahwa perubahan itu adalah sebuah keniscayaan, jadi kita harus bersama-sama menerima perubahan itu dan bersama-sama untuk menjalankan imbas dari perubahan itu ya, secara bersama-sama insya Allah kita bisa. Next, mengenal kurikulum merdeka tadi sudah panjang lebar sudah dijelaskan. Kurikulum mereka tidak muncul ujuk-ujuk, tapi memang sudah dimulai dari perencanaan dulu, kemudian melihat situasi kondisi pandemi, kemudian dilakukanlah perubahan tadi kurikulum darurat dan seterusnya hingga sekarang penerapannya ada di tahun 2023 ini dengan pengimbasan dan diharapkan 2024 sudah seluruh sekolah melaksanakan kurikulum merdeka. Next, lanjut ke kurikulum merdeka. Nah, ini karakteristik utama tadi sebenarnya sudah ada, tapi di sini juga diingatkan kembali bahwa yang paling inti fokusnya itu fokus materi ya, kepada materi esensial. Jadi guru tidak terburu-buru dalam mengajar dan pembelajaran bisa lebih mendalam. Nah, ini sebenarnya kalau lebih panjang waktunya bisa lebih dalam lagi untuk memahami. Kemudian ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang khusus sekali masuk ke dalam kegiatan intra, maksudnya kegiatan itu kegiatan harian ya, mengambil jam intra 20% dari yang seluruhnya ada. Nah, ini nanti di struktur organisasi dalam membuat OSP ada nih Bu Alkefi nanti menjelaskan yang di situ. Kemudian capaian pembelajaran per fase dan jam pelajaran yang fleksibel mendorong anak kita mampu ya, guru mampu untuk mengelola anak-anak sesuai dengan kemampuan mereka. Ya, begitu. Next, lanjut. Nah, ini beberapa kebaruan dalam kurikulum merdeka. Yang utama yang tidak ada, yang belum ada tadi adalah platform Merdeka Mengajar. Di sini sudah masuk, nanti akan ada lagi di next berikut. Lanjut aja. Saya akan jelaskan lanjut. Nanti ini bisa dibaca ya. Lanjut, ini refleksi, lanjut saja. Jadi intinya kalau di dalam refleksi siap ya kita berubah ya. Teman-teman siap berubah ya, nanti Bu Kevi nanya deh. Ya Bu Kevi berubah. Oke, lanjutnya ini adalah kerangka dasar kurikulum kita, semuanya sudah ada ya, struktur kurikulum sudah ada disiapkan oleh pemerintah, capaian pembelajaran sudah disiapkan pemerintah, dan prinsip pembelajaran dan asesmen pun sudah disiapkan pemerintah, panduan-panduannya sudah disiapkan. Jadi apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan next, ayo, apa yang kita lakukan? Lanjut. Ini petanya ada 4 hal untuk memahami kurikulum merdeka. Lanjut, bisa dipahami sendiri. Lanjut, ya langkah 1, regulasinya harus tahu ya. Tadi kata Pak Uca harus dibedah sama-sama ya.
benar. Kemudian memahami pengembangan kurikulum KOSP yang nanti akan disampaikan. Kemudian P5. Lanjut. Ini adalah next. Ya, ini adalah bagaimana sih gambaran penerapan profil pelajar Pancasila. Ada di budaya sekolah, ada di intrakurikuler, ada di kokurikuler dengan P5-nya, dan ada di ekstrakurikuler. Semuanya masuk, profil pelajar Pancasila masuk ke dalam situ. Next, lanjut. Oke, ini adalah dimensi profil pelajar Pancasila, ada 6 dimensi dengan 19 elemen. Nah, 19 elemen itu yang ada di cabang-cabangnya itu 19 elemen. Dan ini ada di dalam ininya apa namanya? SK-nya juga ya. Ada panduannya juga ya. Insya Allah ini yang akan dijabarkan nanti oleh ketika membahas CPTP-ATP ya, atau membahas modul ajar ataupun modul kelima. Next, lanjut. Ini, nah ini 3 opsi kurikulum saat ini, tentunya kurikulum 2013 yang memang belum mengambil mandiri berubah. Mandiri belajar, kan ada mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Mandiri belajar itu masih kurikulum 2013. Mandiri berubah, nah itulah ada yang berubah menggunakan kurikulum 2013 dan ada yang kurikulum mereka. Untuk kelas 1, kelas 4 sudah kurikulum mereka. Kalau ini 3 opsi pilihan kurikulum secara ini ya, secara sekolah ya, kurikulum darurat yang kemarin di masa pandemi, dan sekarang kurikulum merdeka pilihan ketiga. Nah, teman-teman udah masuk ke next, lanjut ke sesi berikutnya. Nah, ini di sini pilihannya mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi. Nah, kalau belajar itu di situ beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum. Jadi tetap menggunakan kurikulum 2013. Tapi jadi bingung, prinsip-prinsipnya semua ngambil prinsip kurikulum mereka. Kenapa? Ya berarti kan tetap seperti ini, ikut webinar, ikut memahami, tapi belum melaksanakan, masih menggunakan kurikulum 2013. Kalau mandiri berubah, apa yang dilakukan? Menerapkan kurikulum mereka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan pada satuan pendidikan PAUD kelas 1, 4, 7, dan 10. Di mana disediakannya? Di PMM. Nah, itu dia. Jadi di sini ada perangkat ajar dan sebagainya. Di sini HTTPS ya, diklik aja atau dicari di situ apa yang kita butuhkan, semuanya ada. Kelas 1 dan kelas 4 yang akan melaksanakan, cari modul ajar, modul P5 di situ juga ada. Nah, semuanya sudah disiapkan. Dan next, lanjut. Nah, di sini Kemendikbudristek telah resmi meluncurkan kurikulum merdeka yang didukung oleh platform Merdeka Mengajar. Jadi kita nggak dilepas sendirian, ada PME, platform Merdeka Mengajar, mendukung ketercapaian yang dikehendaki dari capaian pembelajaran dengan kurikulum merdeka. Apa kata Mas Menteri? Disebutkan di sini, guru yang terbaik adalah guru yang tidak pernah berhenti belajar dan beliau memberikan motivasi terus ya. Apa sih PMM itu? Ayo, teman-teman pasti sudah pernah buka ya dengan menggunakan akun ID Belajar ya. Next, lanjut. Nah, ini penjelasannya. Ya, inilah PMM ya. Jadi penerapan kurikulum mereka juga didukung oleh platform Merdeka Mengajar. PMM ya kita sebutnya itu, membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman untuk menerapkan kurikulum merdeka dan meningkatkan kompetensi guru. Gunanya untuk apa sih sebenarnya? Quality leadership, quality teaching ya, quality learning ya, yang arahnya adalah profil pelajar Pancasila. Ini kualitas pemimpin kita meskipun seorang guru di kelas itu adalah pemimpin pembelajaran kalau di kurikulum mereka, apalagi kepala sekolah pastinya gitu ya, pemimpin pelajaran. Makanya disebutkan pertama kali adalah quality leadership. Kalau seorang guru sudah memiliki growth mindset di dalam dirinya, pasti dia akan menjadi kualitas leadernya itu akan jalan, akan muncul, yang berimbas kepada bagaimana dia menjadi seorang pengajar dan menjadi kualitas pembelajaran di kelasnya pun akan baik, ya, imbasnya kepada murid tentunya. Next. Habis ya. Refleksikan hubungan
rapot pendidikan, IKM dan PMM. Nah, di sini teman-teman ya, kenapa sih gitu ya? Apa hubungannya? Kementerian sekarang kan itu menggunakan asesmen itu mulai ada sejak sekarang ini ya. Kemudian rapot pendidikan, muncul rapot pendidikan kemarin di Merdeka Belajar ya, kemudian IKM harus diimbaskan, lalu PMM terakhir untuk mensupport ya seluruh para guru dalam hal ini. Karena ternyata teman-teman sekalian ya, di raport pendidikan itu ngeling. Raport pendidikan adalah gambaran umum akan pendidikan yang ada di suatu sekolah tersebut gitu ya. Dalam hal ini satuan satuan pendidikan adalah sekolah kita masing-masing gitu. Nah, IKM adalah implementasi kurikulum merdeka, dan PMM itu support hal-hal yang dibutuhkan oleh IKM. Ketika para guru masuk di dalam pelatihan ya, katakanlah pelatihan mandiri di PMM, itu hasilnya ngeling ke rapot pendidikan. Kalau nggak percaya, coba lihat rapot pendidikannya, dibuka, dianalisis, dilihat, diidentifikasi mana yang kuning. Dari situ dilihat pelatihan guru. Ini saya pernah ya mengidentifikasi kemarin tahun 2022 yang lalu ya, rapot pendidikan yang sebelumnya. Kami di sekolah banyak sering melakukan pelatihan, tapi kenapa di situ kuning, kenapa di situ merah? Ternyata gitu ya, ketika guru-guru semua saya minta untuk masuk ke PMM, buka PMM, ekspor PMM, kemudian ikuti pelatihan mandiri di PMM sampai mendapatkan sertifikat karya ya, aksi nyata, itu kenaikan di rapot yang sekarang sudah saya print out itu sampai 400% kenaikan di pelatihan guru. Luar biasa ya. Jadi ngeling sekali Bapak, apapun yang Bapak Ibu rencanakan di Arkas gitu ya, itu pun ngeling. Dapodik yang istilahnya katakanlah misalkan dapodiknya nggak di-upgrade gitu ya, itu pun ngeling, nanti akan jelek hasilnya rapot pendidikan kita. Jadi nggak semata hasil asesmen anak yang pada saat ANBK tidak semata itu, tapi semuanya akan masuk di rapot pendidikan. Karena itu hubungannya sangat jelas di sini ya, terintegrasi semuanya. Jadi apapun yang kita lakukan sekarang, bismillah, biar rapot pendidikan sekolah kita bagus gitu aja. Ayo capek-capek PMM harus dimutabaah ya, kalau kita bahasanya PMM itu harus dimonef ya, dimonitoring Bu Kevi. Setiap pekan guru-guru lihat bagaimana gitu. Kenapa? Secara nggak langsung guru-guru ketika membuka PMM itu terinspirasi, dan hasilnya itu akan ke anak-anak didik kita, mudah ke kepala sekolah juga kan, yang memudahkan kepala sekolah dalam hal itu. Baik, itu hubungannya lanjut sudah selesai. Nah, ini kegiatan-kegiatan kami di Darul Maza mensosialisasikan kurikulum ya. Kenapa harus berubah ke orang tua murid lebih dari 6 kali Bapak Ibu gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang baru mau mulai, sosialisasikanlah itu ke orang tua murid biar nggak bingung, nggak repot. Lanjut juga ini gambar-gambar, foto-foto sosialisasi di komite, di orang tua secara luring. Kalau tadi daring, ini luring. Yang berikutnya next. Nah, ini seluruh guru-guru, seluruh unsur elemen yang ada di sekolah, warga sekolah semuanya diikutsertakan secara luring ya, tapi karena tempat terbatas jadi kita pilih wakil-wakil. Berikutnya bikin lagi secara luring, kalau masih ada pertanyaan bikin lagi, begitu terus gitu ya sampai sekarang ini sudah kondusif. Nah, ini teman-teman yang meminta pengimbasan ya, sekolah-sekolah gitu. Pernah di 4, 5, 6 sekolah, sudah 6, 7 kalau nggak salah ya, sampai 7 sekolah yang meminta pengimbasan dari saya sendiri. Oke, lanjutnya next. Selesai. Alhamdulillah, ini jadi ngebut Bu Kevi. Waktunya karena terbatas, Masya Allah. Jadi teman-teman semua, semoga
dengan kita menyadari akan hakikat kurikulum, akan hakikat pendidikan 2050 itu dulu ya, baru kemudian oh iya saya harus bergerak hari ini. Bergerak untuk siapa? Buat anak-anak kita juga. Oh ya, ini adalah video Mas Menteri ya, kita simak dulu sebelum diakhiri. Si setiap anak di situ, termasuk anak-anak yang paling struggling dalam kelas, itu guru buruk. Itu yang namanya guru buruk, guru yang menyerah atas potensi setiap anaknya. The best teachers are the ones that spend the most time dengan yang paling struggling, karena dia percaya potensinya mereka untuk succeed. Apakah guru itu, ini namanya growth mindset, guru itu percaya nggak bahwa dia sebagai guru bisa terus menjadi lebih baik, dan otomatis guru yang percaya dirinya bisa lebih baik itu biasanya dia merasa semua muridnya dia juga potensi bisa menjadi lebih baik. Jadi growth mindset itu menular. Kalau dia percaya dirinya bisa jadi lebih baik, dia akan mencari informasi, menggali knowledge untuk menjadi lebih baik. Dan sama juga dengan bagaimana dia treat anak-anaknya dia. Anak-anaknya juga dia akan percaya potensi setiap. Saya nggak peduli guru itu kualifikasinya S3 dari sekolah terhebat di dunia. Kalau dia tidak percaya sama potensi setiap anak di situ, termasuk anak-anak yang paling struggling dalam kelas, itu guru buruk. Itu yang namanya guru buruk, guru yang menyerah atas potensi setiap anaknya. The best teachers are the ones that spend the most time dengan yang paling struggling, karena dia percaya potensinya mereka untuk succeed. Oke, jadi itu statement Mas Menteri ya, terkait dengan growth mindset ya. Saya pikir juga ini satu hal yang amazing banget gitu ya, suatu yang bisa merubah mindset kita ya sebagai seorang guru, lebih care, lebih terbuka, menerima apa adanya, kemudian kita berjuang untuk bisa ya menghadapi itu semua sebagai tantangan dan mengembangkan potensi apapun yang dimiliki oleh anak-anak kita. Semoga kita masuk ke dalam para guru-guru hebat tersebut dan siap menerima perubahan, mau berubah. Kita mulai dari sekarang, dari diri kita sendiri maksudnya ya, dari diri kita sendiri. Karena itulah moto sekolah penggerak ya, moto guru penggerak itu tergerak. Tergerak itu kan adanya di hati. Tergerak, diri kita tergerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya gitu ya. Jadi teman-teman ya, kita punya moto nih, bukan sekolah penggerak aja kita ya, kurikulum merdeka ya. Kalau disebutkan kurikulum merdeka, merdeka belajar, merdeka mengajar, tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya, bisa? Bu Kevin? Kurikulum merdeka, merdeka belajar, merdeka mengajar, tergerak, bergerak, Menggerakkan. Belum lancar, Bu. Iya, menggerak. Belum lancar ya. Dicatat. Iya. Ini ada pertanyaan Bu dari Bapak Tri Agus nih. Mungkin mewakili ya yang tadi Ibu bahas. Pertanyaan yang pertama, pada bagian benang merah pengembangan kurikulum dikatakan berbasis kompetensi, bukan konten. Sedangkan pada bagian keunggulan kurikulum merdeka fokus pada materi esensial. Apakah ini berarti kompetensi yang dimaksud harus dirumuskan dalam bentuk materi esensial dulu? Sebenarnya seiring sejalan Bapak, seiring sejalan ya antara materi esensial dengan kompetensi yang ada di anak. Karena untuk menumbuhkan kompetensi yang ada di anak itu kan nggak bisa ujuk-ujuk muncul gitu ya. Tapi intinya gitu tadi, ketika guru memiliki pandangan growth mindset itu, bagaimana setiap anak itu punya keunikan dan pasti punya potensi yang bisa dikembangkan. Itu intinya, jadi personal. Kemudian materi esensial tadi itu adalah memandu ya, memandu bagaimana pengembangan kompetensi anak itu ya untuk lebih dalam lagi. Makanya materi esensial itu, cobalah materi yang ada dari CP yang ada itu perdalam lagi. Bapak Ibu mungkin pernah melihat TikTok, Reels yang terkait dengan materi-materi pembelajaran yang sekarang itu sudah dengan bermain ini itu. Pernah nggak lihat yang terkait dengan pembelajaran matematika atau pembelajaran dengan melalui domino gitu ya, domino. Jadi guru itu membuat kartu-kartu
Di situ banyak pertanyaan, tapi terkait materinya itu terkait misalkan pembelajaran IPS ya, pembelajaran IPAS sekarang itu ditambah ya, IPA dan IPS itu menjadi satu. Itu kan sudah kompleks ya. Nah, anak kalau suruh membaca kan cuman begitu aja, tapi melalui permainan itu otomatis guru nanti akan bilang besok materi kita akan seperti ini, kita akan bermain kartu, Bunda akan bikin kartu-kartu baru ya untuk permainan kita. Lihat materi ajarnya di halaman sekian sampai jam itu. Sebelum masuk ke rumah, di rumah anak tuh belajar dulu sendiri. Mereka belajar, mereka bersemangat untuk belajar, untuk mengetahui pelajaran itu untuk apa? Untuk nanti ketika bermain kartu di sekolah itu dia mampu menjalankan dengan lancar gitu ya, dan itu akan menjadi salah satu asesmen guru gitu Pak. Jadi saya rasa sejalan ya, tidak ada yang lebih dulu dan yang mendahului, sejalan untuk menumbuhkan ya kompetensi tadi. Kalau tadi kan lebih kepada hal yang esensi ya, keunggulan dari kurikulum mereka adalah seperti itu gitu Ibu. Mudah-mudahan ya, bisa menjawab. Ya, baik. Berikutnya dalam penjelasan dikatakan guru sebagai pemimpin dalam PBM ini program belajar mengajar. Dalam penjelasan sebelumnya dikatakan guru menghamba pada murid, prinsip student center. Nah, maksudnya gimana, Bu? Guru menghamba pada murid dengan sebagai pemimpin dalam aktivitas belajar mengajar. Pemimpin pembelajaran. Ya. Jadi seolah-olah bertolak belakang ya, yang satu menghamba, yang satu mimpin. Ya. Sementara tuturi handayani ada 3 gitu ya. Di depan ingarso sung tulodo ing madio mangunkarso tuturi handayani. Di depan dia bisa menginspirasi, bisa menjadi teladan, di tengah dia mengayomi ya, ing madio mangunkarso, dan di belakang dia mendorong ya. Itu tuturi handayani. Nah, kita sebagai guru pemimpin pembelajaran itu maksudnya memiliki kriteria 3 hal ini. Mereka memiliki kriteria 3 hal ya. Bukan hanya tuturi handayani dorong-dorong aja, enggak. Ketika dia berada di depan, dia mampu menjadi seorang inspirator, inspirasi murid-muridnya gitu, inspirasi murid-muridnya. Dia mampu mengembangkan pembelajaran sedemikian rupa yang menarik buat murid-muridnya. Ya, seorang pemimpin kan seperti itu. Tapi dia juga bisa mengakomodir keinginan murid-muridnya. Ya, karena dia bukan seorang pemimpin yang otoriter, ya, diktator, yang maunya sendiri, tidak. Dia adalah seorang pemimpin pembelajaran yang demokratis, yang dimana murid-muridnya itu memiliki dan ingin belajar ini sebetulnya sesuai dengan gaya belajar mereka. Nanti kalau masuk ke pembelajaran asesmen ya, perencanaan pembelajaran dan asesmen itu akan ada terkait dengan setelah diferensiasi asesmen awal, apa sikap-sikap yang harus anak ini harus ya diferensiasi ya, pembelajaran diferensiasi lah katakan seperti itu Bu. Baik ya, menjawab tidak? Insya Allah terjawab. Semoga tidak puas ya. Nanti perlu memang lebih lanjut lagi ya Bu. Dan ini Pak Tri Agus menyampaikan terima kasih. Dan atas pertanyaan beliau yang esensial, kayaknya pas banget untuk kita berikan kenang-kenangan juga nanti dari Sekolah Hobi ya. Oke, apakah sinyal saya sekarang terkendala? Karena tiba-tiba saya tidak bisa. Oke, benar kan? Tes. Ya biar nanti bisa
untuk melatih gitu. Menambah ilmu. Biasa kalau udah kayak gitu, gratis dari mana nih? Dari sekolah mana? Ya, alhamdulillah sekarang saya muncul Salam kenal, lagi. Kak. Ya, tadi sempat terlempar nih, Bu. Bu Kevi, kalau itu kedengeran nggak? Bagaimana? Kedengeran nggak? Nggak kedengeran ya berarti? Tadi Apa yang saya sampaikan berarti nggak kedengeran? Tadi saya sempat terlempar, Bu. Ini baru masuk lagi. Oh, gitu. Ya, Bu Rica, alhamdulillah terima kasih atas materi dan juga sudah merespon pertanyaan dari Pak Tri Agus. Sepertinya ini, nah kita bersyukur ya Bu Rinca hari ini telah berbagi ilmu dan insya Allah menginspirasi kita juga. Dan ada kenang-kenangan dari kami Sekolah Dasar Islam Hobi-Hobi dan SDIT Nur Hikmah. Silahkan Bunda Ria dimunculkan. Tapi karena ini maya ya Bu ya. Jadi, nah ini dia. Ini apresiasi dari kami dan dalam bentuk nyatanya nanti ya Bu menyusul. Ini dalam bentuk maya dulu. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya di waktu yang singkat ini ya. Mohon maaf lebih kurangnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bersama Bu Rinca kita foto bersama dengan peserta yang lain. Boleh aktifkan videonya sesaat. Oke, kita foto dulu ya. Ya, silahkan Bunda Ria. Oke. Ya. Satu. Baik. Ya, hitung ya. Satu, 2, 3. Oke. Bang ya. Diulang sekali lagi. Sip. 1, 2, 3. Gaya bebas ya. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah. Ya, terima kasih Bu Rinca. Ibu masih di mute, Bu. Terima kasih banyak Bapak Ibu guru hebat. Senang sekali bisa bertemu siang hari ini. Saya langsung pamit ya Bu Kevi dan teman-teman semua biar tidak terganggu. Ibu lebih semangat lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Bu Rinca. Silakan Bunda Kiki, kita lanjutkan di sesi berikutnya. Sebelum dilanjutkan ke sesi berikutnya, izin mengingatkan untuk teman-teman tidak lupa mengisi form kehadiran. Linknya ada di kolom chat ya teman-teman. Oke, kita langsung ke materi kedua, yaitu praktik pembuatan KOSP yang akan didampingi oleh Bunda Kevi. Bunda Kevi, untuk waktu dipersilakan. Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore. Rekan-rekan kepala sekolah dan juga guru-guru sekolah dasar swasta di Pondok Melati. Izin saya menyampaikan materi yang kedua, yaitu terkait dengan pembuatan KOSP atau Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Nah, karena ini sifatnya teknis dan kita mencoba menggunakan teknologi yang sudah cukup dipermudah oleh kementerian. Mungkin boleh raise hand teman-teman yang sudah menggunakan akun belajar.id, boleh raise hand-nya. Aktifkan tombol yang ini ya apabila sudah menggunakan akun belajar. Oke, ada Bunda Wella, ada Bunda Lina, lalu siapa lagi ya? Oh, Bunda Tri, baik. Ya, akan lebih enak tektokannya kalau kita menggunakan akun belajar. Kalaupun tidak, nggak apa-apa. Saya akan share
foldernya untuk teman-teman juga memudahkan. Nah, mungkin dalam forum ini ada beberapa sekolah yang bukan kepala sekolah yang hadir, tetapi file ini sangat bisa dibagikan ke teman-teman, maksudnya ke kepala sekolah, dan saya berharap beberapa waktu ke depan sampai nanti mungkin hari Selasa kita intensif dampingan terkait dengan pembuatan kurikulum. Oke, saya akan share Google Drive-nya dulu ya. Dan di dalamnya nanti sudah ada contoh kurikulum atau KOSP yang sudah dibuat oleh hobi-hobi tahun ajaran kemarin, yaitu yang mengaplikasikan kurikulum Merdeka untuk kelas 1 dan kelas 4. Sebentar ya, saya sedang mencari foldernya. Oke, ini dia. Saya share-nya di kolom chat ya. Lalu materi hari ini rekan-rekan semua juga nanti akan saya masukkan ke link Google Drive tersebut, jadi sangat bisa diakses. Ya, apakah sudah bisa membukanya teman-teman? Ya, bagaimana? Apakah bisa membukanya? Oke, sambil teman-teman nanti mencoba mengaksesnya, saya akan share screen juga. Apa sih struktur di dalam kurikulum operasional satuan pendidikan dan apa yang membedakannya? Kalau tadi secara esensial sudah diinformasikan oleh Bu Rince, sekarang teknisnya. Dan tentu saja apa yang ditampilkan atau file yang ada di dalamnya itu yang sudah dibuat oleh sekolah hobi-hobi, tentu saja akan berbeda dengan yang sekolah masing-masing akan buat. Tetapi unsurnya atau strukturnya kurang lebih sama. Apakah sudah terlihat di layar rekan-rekan semua? Sudah, Bun. Sudah, baik. Terima kasih. Ya, kalau teman-teman amati, ini di bagian sebelah kiri ya. Di bagian sebelah kiri di sini ada strukturnya. Sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan kurikulum yang 2013. Hanya saja nanti dengan detail ya, di sini perlu ada landasan sosiologisnya, pedagogisnya, sehingga kita tahu pengembangan kurikulum sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan itu bagaimana. Oke, saya buka dari sini dulu ya, ini dari halaman awal, lalu juga ada lembar pengesahan, yang ini nanti teman-teman sangat boleh mengkopasnya, karena ini pun juga kami dapat berdasarkan referensi beberapa sekolah penggerak angkatan pertama. Ada surat keputusan, lalu juga ini adalah struktur pembagian tugas guru dan tim pengembang kurikulum. Kalau ini standar pasti sekolah masing-masing formatnya berbeda-beda ya. Nah, lalu yang penting adalah, nah ini dia. Daftar isi ini memudahkan kita untuk melihat strukturnya ya. Yang pertama adalah di bab 1 ini isinya terkait dengan landasan sosiologis, pedagogis, dan juga karakteristik sekolah. Lalu visi misi yang memang ditentukannya bersumber dari beberapa landasan ini. Berikutnya adalah pengorganisasian pembelajaran.
Nah, untuk teman-teman yang baru melaksanakan kurikulum merdeka, kontennya jadi 2. Yang pertama adalah perangkat K13 itu bagaimana, yang kedua adalah perangkat IKM, implementasi kurikulum merdeka. Nah, berikutnya ini yang dimaksud oleh pembahasan di sesi pertama tadi, bahwa masing-masing sekolah dipersilahkan untuk membuat menyesuaikan dengan potensi sekolah masing-masing. Kalau di hobi-hobi ada beberapa hal yang mungkin unik, bukan standarnya ya, seperti implementasi neuroscience pendidikan, program individu. Nah, ini memang kami munculkan. Tetapi kalau mau sesuai dengan struktur yang umumnya, sampai di perangkat kurikulum merdeka saja cukup. Berikutnya ada kalender akademik, lalu pengembangan kurikulum bagaimana, dan implementasi di di kelas seperti apa. Nah, di sini nanti kita bicaranya ada tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran itu bagaimana. Oke. Nah, pendahuluan ini juga standar ya. Berikutnya landasan sosiologis, ini adalah nilai-nilai yang memang perlu menjadi dasar bagaimana sebuah aktivitas pembelajaran dalam satuan pendidikan itu diejawantahkan. Lalu landasan pedagogis adalah bagaimana guru-gurunya, lalu konsep yang ada di sekolah itu seperti apa. Tentu saja sekolah berbasis agama dengan sekolah umum juga berbeda. Nah, itu yang perlu kita masing-masing sekolah seperti brainstorming, bisa dengan yayasan ataupun di unit SD sendiri. Berikutnya adalah karakteristik. Nah, ini yang perlu kita jabarkan juga, demografinya bagaimana, profil orang tuanya seperti apa, lalu usia pendidik dan tenaga pendidiknya bagaimana. Lalu konteks sosial budaya dan lingkungan ini menjadi penting karena di sini untuk memudahkan kita juga mengidentifikasi nanti untuk pembuatan profil pelajar Pancasila, lalu juga aktivitas literasi numerasi atau menentukan topik untuk konteks sosial budaya dan lingkungan juga sangat membantu apabila diawali dengan brainstorming terlebih dahulu. Lalu bagaimana profil tenaga pendidik, lalu juga karakteristik siswanya juga seperti apa secara umum ya, bisa digambarkan. Berikutnya, nah ini juga yang menarik, visi misi. Kita satuan pendidikan atau di unit sekolah swasta ini kan berada di bawah naungan yayasan. Yang tentu saja ketika penentuan visi misi ini mereka punya harapan-harapan gitu. Yayasan punya harapan-harapan. Nah, ini yang perlu kita kita telusuri apakah visi dan misi ini masih relevan. Kalau memang ada hal-hal yang terkait dengan mungkin karena efek pandemi sehingga kita harus merevisi dan juga menurunkan dari sisi misi sekolah itu, apabila itu perlu dilakukan, seperti yang di hobi-hobi pada tahun ajaran ini untuk visi dan misinya sudah berbeda dengan yang sekarang karena memang ada beberapa penyesuaian. Oke, lalu juga tujuan pendidikan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendeknya bagaimana. Ini mungkin lebih ke ranah kepala sekolah ya untuk memberikan gambaran secara umum. Jangka pendek ini kurang lebih 1 tahun, jangka menengah 3 tahun, jangka panjang bisa 5 sampai 10 tahun. Oke, berikutnya ini pengorganisasian pembelajaran ketika tahun ajaran kemarin 2022-2023 hobi-hobi menggunakan 2 kurikulum, khusus yang kurikulum merdeka hanya kelas 1 dan kelas 4 saja. Nah, sehingga di sini kami buat perangkat kurikulum 2013 apa aja sih, bagaimana rincian minggu efektifnya. Lalu ini kurang lebih sama ya seperti kurikulum yang setiap tahun dibuat oleh sekolah. Nah, mungkin saya menuju ke yang kurikulum merdeka.
Ini tentang khusus perangkat kurikulum merdeka, karena hanya kelas 1 dan kelas 4, maka yang kami munculkan juga hanya di fase A dan fase B. Lalu dalam aktivitas pembelajaran, nanti kita akan lebih detail lagi bagaimana membuat alur tujuan pembelajaran dan membuat alur tujuan pembelajaran maksudnya. Ini boleh menjadi inspirasi untuk rekan-rekan guru, silahkan. Nah, step-stepnya dalam penyusunan kurikulum, yang pertama adalah dimensi kurikulumnya. Ini perlu kita cari tahu dan bagaimana ini dikembangkan. Lalu program individu yang memang ini sesuai dengan keunikan sekolah masing-masing. Lalu dari program individu bagaimana diimplementasikannya dalam kelas dan bagaimana mengaksesnya. Oke, berikutnya, bicara mengenai dimensi kurikulum, teman-teman mungkin yang baru tahun ini melaksanakan implementasi kurikulum merdeka, kaitannya dengan profil pelajar Pancasila itu bagaimana dan implementasinya seperti apa. Nah, di dalam kurikulum merdeka terbagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu ada intrakurikuler dan juga kokurikuler. Mata pelajaran apa aja sih yang masuk ke intra, lalu apa yang masuk ke kokurikuler. Berikutnya, ini kami kaitkan terkait dengan profil pelajar Pancasila dan juga kematangan kerja otak anak ya sampai usia 7 tahun, sehingga kami juga sangat mengakomodir transisi PAUD SD karena aktivitas pembelajaran kami berdasarkan kematangan gerak dan juga untuk kesiapan belajar. Selanjutnya beban belajar siswa. Nah, ini tadi yang dijelaskan oleh Bu Rince, bahwa aktivitas proyek ini terintegrasi ya, 20% dari total KBM atau jam mengajar per tahun minimal. Ini bobot yang kami berikan, ini bisa dipelajari lagi nantinya. Dan terkait dengan penilaian, di sini ada penilaian formatif dan juga sumatif. Penilaian formatif ini bisa dilakukan kapan saja saat aktivitas pembelajaran. Sementara untuk sumatif ini seperti UTS ataupun ujian penilaian akhir semester ya. Nah, lalu dijelaskan juga mata pelajaran karakteristiknya bagaimana kegiatannya. Lalu yang berbeda juga ada IPAS untuk kelas 1 dan kelas 4. Oke, lalu bahasa Indonesia ini karakteristik dari mata pelajaran bahasa Indonesia itu bagaimana. Lalu pendidikan agama dan keislaman ini juga disesuaikan dengan karakter juga sekolah masing-masing. Berikutnya pendidikan kewarganegaraan juga karakteristik pembelajarannya seperti apa, PJOK bagaimana, dan apabila di sini ada hal-hal yang bisa menjadi kegiatan yang spesial, ini juga bisa dijelaskan, atau yang mendukung aktivitas pembelajaran. Oke, berikutnya untuk seni di kurikulum merdeka itu ada beberapa pilihan, seperti ada musik, lalu seni rupa, seni teater, kalau nggak salah itu ada 6, tapi kami ambilnya hanya 2, seni musik dan visual saja, atau seni rupa. Ya, ini aktivitas untuk mendukung kegiatan seni. Lalu kami juga ada bahasa Inggris untuk kelas 1 dan kelas 4 juga ya. Nah, untuk profil pelajar Pancasila pun juga kami buat secara khusus. Dan ini penyebaran temanya, tema profil pelajar Pancasila. Sepertinya ini terlalu kecil ya, saya besarkan lagi.
Nah, karena di hobi-hobi adalah berlandaskan agama Islam, maka untuk penyebaran tema ini pun juga ada beberapa poin yang kami kuatkan dari ayat suci. Nah, ini pun juga sangat bisa disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Di semester 1 tahun lalu kami ada 2 tema yang kami angkat, yaitu gaya hidup berkelanjutan dan kearifan lokal. Topiknya lingkunganku masa depanku, lalu bangga berbahasa dan berbudaya, dan membuat aktivitas seperti memilah sampah, selamatkan ozon, flora dan fauna bahasa, dan ini pembahasan dalam kelas project. Berikutnya di semester 2 kami ada 3 tema, rekayasa teknologi, Bhinneka Tunggal Ika, dan bangunlah jiwa raganya. Nah, ini yang perlu diskusi dengan guru-guru tentunya ya, melihat tadi karakteristik satuan pendidikan, tujuan pembelajaran, dan juga yang berikutnya adalah visi misi sekolah, karena semua aktivitas itu harus mendukung. Oke, lalu ini keunikan yang di sekolah hobi-hobi, kami mengimplementasikan neuroscience pendidikan, ini kami munculkan. Lalu ada program individu juga untuk anak berkebutuhan khusus. Programnya bagaimana? Ya, kurang lebih gambarannya seperti ini, sampai ekskul juga kami masukkan ya. Ada ekskul apa saja di sekolah, dan ini yang berbeda lagi di kurikulum Merdeka, bahwa ekskul ini bukan satuan yang terpisah, tetapi juga mendukung capaian pembelajaran di setiap fase. Lalu kalender akademiknya bagaimana kami munculkan juga, sehingga beban selama 1 tahun ajaran kita sudah bisa mendapat gambarannya. Ya, nah ini alurnya yang harus lebih detail lagi kita diskusikan. Yang pertama, bagaimana menentukan alur tujuan pembelajaran, lalu program 1 tahun, program 1 semester, dan juga bagaimana langkah-langkahnya dari asesmen sampai ke asesmen awal, maksudnya ya, dari asesmen awal sampai di evaluasi terakhir. Nah, yang berbeda juga, kalau teman-teman pernah mendengar modul ajar, ini kurang lebih sama dengan RPP, hanya perbedaannya adalah kalau modul ajar itu lebih menyeluruh, sementara kalau RPP itu versi singkatnya atau simpelnya untuk itu kita gunakan di kelas. Itu untuk nah, yang berikut ini ada fragmen, ada connected. Ini adalah bagaimana guru mengaplikasikan konsep-konsep yang tadi di awal. Jadi ini lebih ke teknis ya. Nah, lalu ini hal-hal yang memang menjadi landasan kita untuk mengimplementasikan kurikulum di kelas. Ya, oke. Ini pengembangan guru masuk juga. Dan evaluasinya untuk guru, untuk siswa bagaimana? Atau bahasanya adalah rencana tindak lanjut. Ya, itu penjelasan mengenai kurikulum. Nah, berikutnya nanti rekan-rekan di folder yang saya sudah bagikan nanti membuat subfolder masing-masing sekolah untuk kita sama-sama rancang, bukan merancang ya, tetap itu dikembalikan ke sekolah masing-masing, tetapi paling tidak gambaran secara umum bisa teman-teman dapatkan. Sehingga nanti harapan kami di folder yang saya bagikan, teman-teman membuat subfoldernya sendiri untuk kita bisa lebih lanjut diskusi detail mengenai implementasi kurikulum Merdeka. Sampai sini, apakah ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan? Oke, bagaimana teman-teman? Ya, kalau belum, jadi nanti izin setelah forum ini saya akan share juga
Google Drive materi-materi yang mendukung untuk pembuatan KOSP, dan juga teman-teman silahkan membuat subfolder sekolah masing-masing. Jadi kita kerjanya menggunakan aplikasi Google ya, Google Drive untuk membuat kurikulum. Dan contoh yang sudah hobi-hobi buat KOSP hobi-hobi ingin teman-teman kopas, silahkan. Dan KOSP hobi-hobi juga saat tahun lalu itu perjalanannya cukup panjang. Kami membuatnya bulan Juli, tetapi baru di ACC itu di bulan November. Karena ada banyak sekali penyesuaian, seperti yang terakhir finalnya adalah yang tadi saya tampilkan. Kurang lebih begitu teman-teman semua. Semoga nanti di Google Drive kita bisa bekerja bersama juga. Silahkan teman-teman buat drive nama sekolahnya, lalu disesuaikan dengan mungkin yang hobi-hobi buat itu bisa menjadi inspirasi atau contoh. Tapi sangat terbuka untuk teman-teman kembangkan. Begitu teman-teman semua. Apakah ada pertanyaan dari sekolah lain? Tadi bukunya baru satu keluar. Kalau ada yang ingin bertanya lagi silahkan. Oke, nampaknya sedang fokus dengan kurikulum ya. Baik, teman-teman, oke, kalau tidak ada pertanyaan maka saya berharap ada diskusi lanjutan. Ya, kita bisa ngobrol di Google Chat. Rumahnya adalah Google Drive yang tadi, bisa banget dan dapat dikomunikasikan juga ke kepala sekolah masing-masing untuk kita membuat forum yang lebih intens. Karena seperti yang tadi Pak Uca sampaikan, harapannya di bulan Agustus ini sudah jadi KOSP-nya. Begitu teman-teman semua, terima kasih atas perhatiannya. Hampir 2 jam kita berinteraksi dan semoga di hari Selasa kita bisa jadwalkan kembali offline untuk mendiskusikan lebih lanjut terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Baik, saya kembalikan ke Bunda Nur Fatir Rizkyani. Terima kasih Bunda Kevi atas pemaparannya. Semoga kita semua bisa mengambil yang baik bisa kita tiru. Alhamdulillah kita udah di penghujung acara ya teman-teman. Untuk acara selanjutnya itu foto dan penutupan. Kita mau ada sesi foto lagi atau? Kayaknya udah ya tadi ya fotonya. Udah. Ya, sepertinya fotonya tadi sudah. Kalau gitu nanti kita ketemunya di WhatsApp mungkin ya dengan kepala sekolah, dan berharap folder yang sudah ada di teman-teman itu bisa ada subfolder yang nama sekolah masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu kepala sekolah dan juga perwakilan guru. Mungkin itu Bunda Kiki bisa ditutup ya. Ya. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Terima kasih untuk teman-teman peserta semua, guru, kemudian kepala sekolah, sekolah dasar swasta Sepondok Melati yang sudah menyempatkan waktunya di siang hari yang cerah ini untuk kita sama-sama belajar di acara pengimbasan implementasi kurikulum Merdeka. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas. Ya. Selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan yang belum mengisi Google Form, silahkan ya. Ya. Oke, bunda-bunda semuanya.